Gen Z ini anaknya nggak tahu sopan santun lah, malas lah, kurang semangat lah. Tapi tiba-tiba anak ini nembak aja langsung. Kalau gue kerjain ini, naik gaji nggak? Quiet quitting ini sebenarnya sebagai bentuk pemberontakan juga sih. Ya nggak juga gitu loh. Kalau kerjaan kotor-kotor, generasi sebelumnya juga nggak suka. Cuman mereka nggak ngomong. Gen Z dikatakan sebagai generasi paling rapuh dan tidak kompeten. Apakah itu benar? Mari kita bahas di video kali ini. Gen Z versus workplace, malas atau tempat kerjanya yang toksik. Kita harus bicara. Selamat datang di video ini. Nama saya Billy, saya host untuk video ini, dan di sebelah saya udah ada Bro Ian. Gimana Bro Ian? Halo, selamat malam. Iya, untuk video ini kita bakal bahas topik Gen Z. Ini masalahnya apakah Gen Z-nya versus workplace-nya. Oke. Betul. Untuk sekarang mungkin kita boleh mulai dengan apa sih definisi Gen Z? Kok menurut Bro Ian itu Gen Z itu apa sih? Kalau simpelnya gini aja Bro Billy. Kalau Gen Z itu anak yang lahir tahun 97 sampai 2012. Gitu aja. Itu udah Gen Z tuh. Kalau misalkan karakteristik Gen Z nih yang paling kok Ian ini berarti Gen Z ini orangnya begini. Itu apa aja sih? Ya kalau Gen Z ini memang banyak nih yang sering-sering komplain kalau Gen Z ini anaknya nggak tahu sopan santun lah, malas lah, kurang semangat lah. Bahkan kemarin gue sempat baca nih di artikel, kalau dibilang 83% Gen Z itu melaporkan kalau mereka itu burnout. Dan sepertiganya malah pengen resign tuh gara-gara itu. Nah itu dari sisi Gen Z-nya. Kalau dari sisi perusahaannya, perusahaan sendiri juga menilai kalau anak-anak Gen Z ini 75%-nya itu banyak yang nggak sesuai standar, nggak profesional seperti itu. Dan 60% perusahaannya malah ada yang memecat inilah yang anak-anak Gen Z yang baru masuk, belum setahun udah dipecat lagi akhirnya karena nggak sesuai standar. Kalau boleh juga nih, Bro Ian. Bro Ian kan udah mungkin sekitar 4 tahun, 3 tahunan kerja bersama Gen Z itu ya. Dan Ya. Bro Ian ini sendiri pun juga Gen Z. Iya, sebenarnya benar. Kalau dibilang saya juga masuk Gen Z. Oke, berarti ada lah ya, boleh cerita sharing sedikit pengalaman kerja dengan Gen Z itu kayak gimana sih? Baik, kalau misalnya pengalaman, ada satu sih sebenarnya yang sampai hari ini gue masih ingat aja gitu loh, soalnya memang nggak lazim aja. Jadi waktu itu emang di kantor lagi lumayan hektik gitu loh, lagi lumayan rame. Terus ada supervisor nih, dia datengin satu staffnya, terus dia ngomong, ini bisa minta tolong kerjain yang ini nggak? Kan ini kerjaannya bukannya banyak gitu loh, paling cuma sekitar butuh waktu 5-10 menit aja. Nah kalau misalnya yang generasi-generasi sebelumnya ya paling kalau misalnya nggak mau mereka kan ngomong aja kayak sorry gue udah lagi sibuk atau apa. Nah tapi tiba-tiba anak ini nembak aja langsung, kalau gue kerjain ini naik gaji nggak? Ya itu agak gawat sih. Kayak misalnya ya itu gue agak shock aja dengernya sih, kayak misalnya ini kalau generasi sebelumnya kayaknya nggak mungkin seperti ini deh. Gue juga sebenarnya ada pengen sharing dikit. Dulu gue ada maling nih SPG-nya nih. Maling? Iya, maling. Dan lucunya itu dia tuh kalau pas dimarahin itu, jadi posisinya dia udah ketahuan maling. Ketahuan maling? Iya. Dan dia itu lagi dimarahin sama supervisornya. Tapi dianggap lucu gitu loh sama dia. Dia sempet kayak ketawa-ketawa begitu. Padahal dia tuh langsung lagi diinterogasi gitu loh. Ini barang yang kamu ambil mana? Kok kamu nggak bayar, nggak masukin tunai gitu loh? Kok kamu nggak masukin? Dia malah ketawa-ketawa gitu loh. Dan menurut gua tuh kayak ini orang jengkelin sekali gitu. Iya, kayak udah gak ada logikanya gitu ya. Mungkin tapi kalau misalkan dari Bro Ian, ini mungkin aspek malesnya ya. Aspek malesnya Gen Z itu apakah benar atau enggak sih? Ya tapi susah juga sih bro, kalau misalnya mau ngecap, wah ini anak yang lahir tahun 97 sampai 2012, semuanya males, ya berarti gue juga dong. Iya, gue juga dong. Iya makanya, lu guys sana gitu. Cuman maksudnya tapi ini memang benar-benar terjadi, karena sesuai yang tadi gue ngomongin tuh di awal, itu banyak perusahaan-perusahaan yang emang sudah langsung antara pecat lah, dan dari Gen Z-nya sendiri juga banyak banget nih yang nggak puas, burnout, kayak cepet banget mereka burnoutnya. Jadi kalau dibilang males, ini kayaknya memang ada
terjadi di generasi ini aja nih, seperti itu. Oke. Kalau kayak gitu mungkin kita bisa korelasikan ya ketidakpuasannya ini dari kedua belah pihak, betul. Iya, betul. Jadi betul. sebenarnya kita harus tahu apa sih yang Gen Z mau dan apa sih yang kantor mau gitu kan. Nah, kita bisa mulai dari apa yang Gen Z mau dulu ya, bro. Oke. Kalau untuk yang Gen Z mau sih, gue kemarin sempat baca-baca juga. Jadi emang sebenarnya gini loh, kalau lu mikir ya Gen Z sebagai karyawan ya, kalau lu jadi karyawan lu maunya apa sih yang nomor satu? Betul. Kalau ditanyain ya pasti sebenarnya kan kita semua mikir gaji dong, gaji yang besar gitu loh. Nah tapi nyatanya kemarin di survei itu ditanyain 28.000 orang dari berbagai negara gitu loh yang Gen Z. Nah ternyata hasilnya yang nomor satu itu bukannya gaji, tapi work-life balance. Oh itu mungkin tema yang agak menarik juga ya, work-life balance. Jadi kerja, hidup, dia seimbang, betul ya? Iya betul, jadi emang Gen Z itu malah sekarang lebih mentingin work-life balance nih dibanding gaji. Jadi kalau misalnya gajinya besar banget, tapi pressure gede, mereka disuruh kejar tayang, nggak tidur dan sebagainya, nah mereka bakal ya resign lah biasa, nggak kuat mau healing atau gitu. Iya, healing itu juga salah satu term yang sekarang kekinian banget gitu ya. Iya, makanya dikit-dikit healing, dikit-dikit healing ya. Itu juga ada cerita sih ya. Memang kalau saat ngejar deadline, ngejar target, kok misalkan nggak tercapai itu mereka nggak merasa sedih gitu loh, nggak merasa tanggung jawab. Berarti kayak egois atau sifatnya ini kayak gimana nih Gen Z? Kalau dibilang egois, sebenarnya kalau menurut gue bukan egois juga sih ya. Jadi mungkin karena begini bro, kalau beberapa puluh tahun yang lalu ya, isu-isu mengenai mental health seperti ya depresi dan sebagainya itu kayak dianggap nggak nyata gitu loh. Ya, kayak zaman-zaman dulu itu mana ada kayak pergi ke psikolog dan sebagainya, itu dikira psikolog itu cuma buat ya orang sakit jiwa aja gitu loh kan. Nah tapi di beberapa tahun belakangan ini yang generasi Gen Z inilah itu mulai mental health itu mulai masyarakat makin tahu nih. Jadi emang sekarang Gen Z ini ya mereka lebih sadar mengenai kondisi mental mereka, tapi memang karena itu kadang-kadang keterusan nih, jadi ya dikit-dikit psikolog, saya ini nih. Terus kadang-kadang itu juga isu-isu mentalnya jadi kayak alasan juga sih kadang-kadang, kayak misalnya sorry ya gue bipolar gitu, jadi kadang-kadang gue suka marah-marah gitu loh. Ya seperti itu. Nah, kita kan sebenarnya masuk ke generasi transisi, jadi mungkin kita lebih bisa paham juga ya dari sudut pandang bos tuh kayak gimana sih. Ya kan mungkin Bro Ian juga ada pengalaman untuk memanage orang gitu kan. Jengkel nggak sih kok sama Gen Z ini kalau misalkan kasusnya mental health gitu loh? Kalau misalnya alasannya mental health gitu, misalnya ya jadi dia komplain pengen keluar karena alasannya mental health seperti itu. Ya jadi memang kembali lagi sih, kalau kan saya sendiri juga Gen Z ya, jadi saya bisa merasakan nih, memang kalau dari sisi mereka ini baru lulus sekolah dan tiba-tiba baru lulus kuliah dan itu langsung masuk ke dunia kerja, pressure-nya memang tinggi sekali, berbeda sekali dengan sekolah. Jadi ya dari saya juga mengerti lah kalau mereka memang menghadapi masa-masa itu. Tapi kalau dari sisi perusahaan, ya kita sorry aja, ya kan ada target yang harus kita capai, ada customer yang harus kita layani. Betul. Gitu loh, partner bisnis yang harus kita ada, ya inilah kita ada tanggung jawab ke mereka juga jadinya. Berarti lebih ngejar hasilnya, betul ya? Iya, kalau dari perusahaan kita pasti pengen ngejar hasil, benar. Nah, tapi justru itu, kalau menurut gua memang dari perusahaan juga harus mulai berubah nih. Nggak bisa kayak zaman dulu kita di jalan naik kuda nih. Iya. Ya zaman sekarang kalau kita masih naik kuda, ya kita lucu juga jadinya gitu loh. Kan? Jadi zaman sekarang kita juga harus beradaptasi. Zaman sekarang kita harus lihat emang Gen Z ini nggak bisa dikasih makan yang sama kayak dulu gitu. Jadi kalau kayak zaman dulu kuda makannya rumput, Gen Z kita harus kasih
bensin gitu loh. Emang beda gitu yang harus kita kasih ke mereka. Nah, ini juga sebenarnya ada satu hal yang Gen Z pengen ya, to put value. Itu menurut Bro Ian gimana? Soalnya kalau kayak nih fresh graduate nih, gue fresh graduate. Yeah. Terus gue masuk ke suatu perusahaan dan gue pengen kasih value terbesar, kok nggak bisa gue ditaruh di posisi yang biasa-biasa aja, akhirnya gue quiet quitting gitu. Quiet quitting. Kalau quiet quitting itu kemarin gue juga udah sempat denger sih mengenai isu ini ya. Jadi quiet quitting ini kalau buat ya kalian-kalian yang belum tahu ya, jadi quiet quitting ini kayak lu datang ke tempat kerja, nah terus lu ya melakukan seadanya aja, se yang disuruhnya aja, seperti itu. Jadi kalau misalnya nggak disuruh apa-apa, ya udahlah nongkrong di dispenser aja udah, habisin air. Ya, jadi gue jujur bener pengalamannya ada yang begini. Ini benar-benar kayak akhirnya ya dia berhenti tapi dia nggak, ya dia tetap kerja. Tapi niat untuk bekerjanya sih itu udah hilang gitu loh. Sudah hilang. Jadi dia bolak-balik aja kerjaannya dan juga nggak ngejar target dan segala macamnya itu. Itu emang apakah disebabkan oleh perasaan mereka untuk menaruh value? Jadi kok misalkan mereka nggak dianggap, mereka nggak dihargai, nah itu udah tuh mereka langsung quiet quitting gitu. Ya, jadi memang quiet quitting ini sebenarnya sebagai bentuk pemberontakan juga sih. Mereka itu sebenarnya mungkin mereka karena bingung juga ya cara mengekspresikan ketidakpuasannya. Ya kebanyakan sih ada yang kalau udah nggak puas mereka langsung resign aja. Cuman yang lainnya begitu sudah nggak puas nih, merasa nggak dihargai, gajinya kecil dan sebagainya. Terus ya mereka akhirnya merasa ya udahlah nggak worth it lah. Jadi gue cuman sini sekedar hadir aja udah gitu. Tapi kok menurut lu nih, yang cara yang lebih profesional, gue langsung keluar aja atau ya udah gue ikutin aja udah? Ya kalau menurut gue sih daripada quiet quitting minimal. Ya pasti lu harus ngomongin ke atasan lu juga pastinya, kan? Ya lu cobalah hubungin supervisor, manajer atau yang pokoknya atasan lu aja. Ya lu komunikasikan gitu loh, apa yang memang lu gak suka. Terus tapi ini juga sih, ini juga banyak yang kadang-kadang gak ngerti gitu juga ya. Jadi mereka itu kadang-kadang suka minta, tapi gak ngasih apa-apa. Iya, gak ngasih apa-apa. Nah ini juga dari perusahaan juga agak sulit jadi memberikan gitu loh. Iya. Jadi kalau bisa dibilang mau naik gaji aja, ya susah gitu loh. Iya, orang nggak ada hasilnya. Iya, benar. Apalagi kadang-kadang mereka itu pengen hasilnya instan gitu. Jadi baru juga sebulan sudah minta sesuatu, minta perubahan, minta mau kerjanya di rumah aja atau sebagainya, mau jam kerja lebih fleksibel. Nah, jadi yang seperti itu harus ada. Ini memang kita harus ngerti ya, kalau semuanya itu butuh proses, harus tunjukin hasil dulu, baru bisa minta sesuatu, gitu loh. Itu bagus banget sih bro. Nah, kalau begitu kan kita udah paham nih, mungkin Gen Z maunya apa, dan juga perusahaannya juga, oh berarti ya harus ada hasil gitu kan. Ini tips, bisa bro share dikit gak tips untuk supaya manajemen ke Gen Z-nya ini menjadi lebih baik? Bro kan bilang, ya kita harus adaptasi toh. Betul. Nggak bisa kita pakai kasih makan kuda, terus kasih makannya daging gitu kan. Giginya nggak cocok. Iya, betul. Nah, jadi gimana sih caranya kalau misalkan bro ini manage orang Gen Z ini, gayanya harus kayak gimana? Oke. Jadi dari sisi perusahaan juga harus sadar ya, kalau misalnya ini kenyataan gitu loh. Karena memang perusahaan kan harus nambah karyawan terus. Nah, dan karyawan yang ada itu, Gen Z yang saat ini, ya itu memang sudah seperti ini gitu loh. Jadi perusahaan juga harus bisa beradaptasi. Nah, pertama dia harus sadar nih, yang beda itu kalau budaya kerja yang dulu itu udah outdated mungkin. Sudah nggak bisa dipakai lagi nih di zaman sekarang. Nggak bisa lagi kayak lu paksa orang ini kerja sampai jam 10 malam, sampai jam 12 malam gitu loh. Nah, jadi mungkin perusahaan-perusahaan juga harus nyadar nih, kalau mental health itu penting juga. Karena memang kemarin gue juga sempat baca nih, ada riset ya. Kalau sampai sebenarnya jam kerja itu sampai 1 titik bro,
itu lu tambah lagi, outputnya nggak bertambah bro. Jadi kayak misalnya gini loh, lu kerja sejam sama 2 jam, itu output lu meningkat 2 kali lipat. Itu memang benar, gitu loh. Kalau misalnya lu kerja sejam bisa bikin 10 kursi, kerja 2 jam buat 20 kursi, itu benar. Nah, cuman ada satu titik di mana kalau misalnya lu kerja 13 jam, 13 jam lu bisa buat misalnya 1.300 kursi. Lu kerja 14 jam, mungkin 1.300 juga gitu loh ujung-ujungnya. Nambahnya dikit banget, bro. Kayak gitu loh. Nah, jadi perusahaan juga harus ngerti gitu loh. Memang nambah jam kerja aja itu bukan solusi gitu loh. Outputnya juga nggak nyampe gitu. Jadi nggak ada gunanya sebenarnya. Mungkin juga yang dari tadi kita bahas, Gen Z ini kurang common sense-nya ya. Jadi kita handle-nya kayak gimana gitu? Oh, untuk handle yang common sense ini? Iya. Nah, ini memang mungkin harus sabar aja. Ya, kita harus lebih mengerti lah. Karena Gen Z ini gini ya, kalau beberapa puluh tahun yang lalu kan, di pas zamannya milenial itu TV aja mungkin masih berwarna, udah berwarna ya, berwarna. Cuman maksudnya TV aja mungkin masih susah gitu loh. Kalau di zamannya Gen Z itu udah zamannya YouTube bro, gitu loh. Jadi kalau mau dibandingin, mereka itu konten-konten yang mereka konsumsi juga berbeda banget gitu. Kalau dulu milenial kan mungkin nonton berita lah, nontonnya pokoknya masih disaring gitu loh. Ada komisi penyiaran Indonesia, dia saring dulu kontennya nih. Kalau udah Gen Z, mereka nontonnya YouTube kan. YouTube itu ya banyak yang udah aneh-aneh banget bro gitu loh. Jadi emang kalau sudah dibandingin yang di kepalanya itu sudah berbeda gitu loh, Gen Z dan milenial. Jadi memang ya milenial juga harus, dari sisi milenial harus ngerti lah. Kalau ini memang sudah beda nih. Iya, sudah beda. Oke, kok kayak gitu kita kan udah bahas dari segi Gen Z-nya yang betul ya? Betul. Nah, boleh nggak kalau misalkan berarti kita kasih juga dong tipsnya supaya Gen Z ini biar cocok dengan orang-orang milenial ini harus nge-handle situasinya kayak gimana sih? Oke, jadi tips buat yang para Gen Z ya. Nah, yang paling penting pertama sih dari Gen Z itu kita harus sadar nih kalau semuanya itu butuh proses gitu loh. Karena memang kita dibiasain sih dari dulu, kalau yang milenial kan mereka lebih terstruktur ya, lebih terstruktur juga, lebih kerja, mungkin bikin bisnis, nikah, segala macam dan sebagainya. Benar. Kalau memang yang Gen Z, kita kemungkinannya lebih luas karena internet sudah terbuka banget jadinya. Kalau zaman dulu juga, jadi zaman dulu juga mungkin yang milenial mau nyari informasi harus ke perpustakaan, harus tanya-tanya ahli. Kalau sekarang kan Gen Z begitu simple, begitu cepat gitu loh, langsung Google, langsung ketemu jawabannya. Jadi banyak Gen Z yang akhirnya mindsetnya jadi serba instan. Serba instan, mereka itu pengen cepat gitu loh. Jadi kalau mereka merasa sudah kerja tapi hasilnya gak langsung kelihatan, nah mereka kadang-kadang kecewa tuh. Mereka jadi akhirnya karena itu ya jadi down gitu loh. Karena hasilnya gak langsung kelihatan. Begitu ada setback, mereka tidak bisa mengatasi itu. Jadi dari Gen Z harus sadar ya, kalau semuanya itu butuh proses. Itu satu. Kedua juga Gen Z ya mungkin harus lebih mengerti lah kalau misalnya semua ini ada mungkin harus lebih hormat juga kali ya. Iya, menurut gua sih lebih kayak tegas, punya kayak tanggung jawabnya, dan juga ya yang common sense kayak gitu ya mereka harus tahu. Tapi balik lagi, kalau misalkan ada konspirasi teorinya gini loh, kayak ya gimana lu mau salah Gen Z? Ini kan orang-orang datang 22 tahun sekarang, atau misalkan sekarang bro berapa? 26. Nah, sekarang gue 24 gitu. Baru kerja kayak 24 tahun, terus diekspektasi kayak udah harus tahu semuanya, kan nggak bisa juga, bro. Benar-benar. Ya, gue juga sempat baca-baca, bro. Cuman, kembali lagi. Jadi, dari Gen Z-nya sendiri memang harus lebih, kalau ya ini kita bahas dari sisi Gen Z ya.
dari sisi dari Gen Z-nya sendiri memang harus lebih, ya itu dia, mengenali ini memang prosesnya gitu loh. Memang proses dan ya harus dijalani bro jadinya. Oke, tapi juga ini salah satu pertanyaan yang penting. Emangnya semua Gen Z kayak gitu? Ya nggak juga lah bro. Iya kan? Ya. Gue sering juga ketemu Gen Z yang kerjanya keras gitu loh. Kerjanya juga oke. Ya mungkin sedikit common sense-nya tetap masih ada yang hilang, lost gitu loh. Soalnya mau gimana lagi orang 20-21 tahun ya, ya kita harus ngajarin, kita harus ayomi bareng-bareng. Ya memang harus sabar. Kayak ngajarin anak SD malah udah kayak gitu loh. Yang tetap ngajarin gitu. Jadi dia kayak yang gua rasa tuh ya kita yang punya tanggung jawab lebih lagi nggak sih? Benar. Jadi memang kita secara generasi milenial juga punya tanggung jawab memang. Jadi kita harus lebih, ya sebenarnya kita yang harus lebih sabar sih dibanding yang Gen Z ini memang ya mereka lebih muda lah, beda generasi sudah. Oh tapi dikit sih ya yang memang select few banget gitu ya. Yang apa nih? Yang Gen Z yang bekerja keras gitu. Kerjanya keras. Ya tapi sebenarnya memang kalau kita ngomong Gen Z, ya kita susah juga mengkotak-kotakin orang seperti itu sih bro. Ini sama kayak kita ngomongin suku, ngomongin agama, ngomongin ras, ngomongin zodiak. Ya kita gak bisa ngomong dong, kayak bisa, oh yang zodiak ini rese semua. Ya kan susah juga bro. Nah makanya kalau kita juga mau ngomong Gen Z males semua, ya gak mungkin. Gak mungkin dong. Ya gitu pasti ada aja orangnya yang memang. Sekarang malah kayak gue banyak lihat Gen Z yang benar-benar ke entrepreneurship-nya ada gitu, ya kan? Tapi ya dikit sih. Ya tapi tetap ada bro, tetap ada. Kalau gitu juga kita bisa kaitkan juga sebenarnya Gen Z ini lebih milih jadi freelancer gitu loh, ya kan? Oh ya. Daripada pakai kerjaan kantoran, blue collar job gitu loh. Mereka lebih seneng freelancing gitu, kerjain apa yang dia mau, bebas. Oh ya, tapi emang benar sih bro. Ini menurut gue juga ada hubungannya sama budaya internet ya bro. Kan karena internet, orang-orang posting di YouTube. Jadi kayak kita dari kecil itu sudah nonton, ya kayak yang di Instagram, di YouTube, di TikTok. Jadi itu kan memang hidup yang mereka jalani, ya hidup-hidup yang kita lihat itu kayak, wah hidup itu menyenangkan loh, bisa kerja sambil jalan-jalan. Kerjanya main game bro. Iya, itu sih ya. Lu bayangin bro, kita main game dapat duit gitu. Nah, jadi memang ekspektasi kita terhadap hidup itu memang berubah sih. Gua rasa karena adanya itu tadi, internet lah, YouTube, TikTok, Instagram. Jadi memang karena itu Gen Z juga kalau disuruh kerja kantoran 9-5, ya mereka mungkin merasa nggak nyaman karena ekspektasi mereka terhadap hidup itu yang berbeda sudah. Kalau gitu kita boleh closing ya. Nah, berarti dari video kita ini kita pengen menyimpulkan apakah ini salahnya Gen Z apa workplace? Dari pembahasan ini Bro Ian mungkin gimana? Oke. Jadi kalau menurut gue ya ujung-ujungnya sorry nih kalau misalnya dari tadi kita kayak ngomongin Gen Z terus. Tapi sebenarnya ujung-ujungnya bro, kita nggak bisa bertepuk dengan sebelah tangan aja, benar kan? Kalau mau bertepuk itu harus ada keduanya, gitu. Jadi kalau dibilang mau salahnya tempat kerja atau tempatnya Gen Z, ini semua ya kedua-duanya salah gitu. Kalau mau tepuk tangan, kedua-duanya harus ada. Nah, dia kembali lagi dari banyak perusahaan-perusahaan sekarang yang masih belum beradaptasi gitu loh. Mereka masih belum mengerti nih cara kerja Gen Z seperti apa. Mereka masih pakai cara untuk yang milenial zaman dulu gitu loh. Jadi dari perusahaan harus beradaptasi. Nah kembali lagi juga dari Gen Z. Dari Gen Z juga harus sadar kalau misalnya hidup dunia kerja itu berbeda gitu loh dari yang dari sosial media, dari yang sebagainya. Karena biasa di sosial media kan biasa kita lihatnya yang senang-senangnya aja nih. Tapi ternyata hidup itu banyak juga tantangannya. Banyak tantangan dan ya itulah, itu bagian dari hidup juga. Itu harus dimengerti dari Gen Z. Nah Bro Ian nih, kita ada beberapa komen mengenai Gen Z. Mungkin gue bacain aja ya, terus kita react. Nah boleh. Coba kita lihat bareng-bareng ya. Oke. Nah, HR manufacturer here. Wih keren banget English banget.
Terus dari 4 perusahaan, oke ini udah lumayan valid berarti ya. 4 perusahaan dia lumayan, kerja. pengalaman. Yang pernah gue pegang selama ini ada beberapa kesamaan dari Gen Z. Mereka itu ekspresif, berani mengutarakan pendapat, hanya saja seringkali argumen mereka masih egosentris dan tidak ada pertimbangan dari sudut pandang yang lebih besar beserta konsekuensinya. Gimana? Coba kalau poin semuanya aja deh. Oke. Terus they are pure egoist. Mereka hanya mau bekerja sesuai job desk. Benar. Ya banyak juga sih. Banyak juga. Benar. Saja dan sulit untuk diminta support rekan lain. Ini juga udah ada tadi ceritanya sih ya. Benar sama. Hal ini sebenarnya bikin dia rugi karena kehilangan kesempatan belajar dan menambah pengalaman. Dan akhirnya mereka menghambat karir mereka sendiri. Ya sih ya, gue setuju juga sih. Benar juga sih. Terus they are active. Senang kalau diajak mobile, tapi cuma bagian enaknya doang nih. Kok disuruh yang kotor-kotor, kayak ngurus limbah lah, atau patrol ke Genbaplen, mereka ogah-ogahan. Ya ada sih gue kayak, bahkan kayak buang sampah aja malas gitu mereka. Memang sih, benar-benar. Terus, ini nih mungkin yang gue mungkin agak nggak tahu. They use fake persona in workplace. Mereka komunikasi ke jabatan lebih tinggi, sering jilat-jilat. Nah kalau ini gue nggak tahu gue setuju atau enggak. Ini kalau ini sih kayaknya orangnya aja sih. Iya mungkin ya. Terus ke jabatan di bawah mereka masih senyum-senyumin padahal risih. Gimana itu maksudnya kayak? Ya gue masih kurang ngerti poinnya apa maksudnya. Jabatan di bawah mereka senyumin padahal risih. Kayak mungkin dia ke atas jilat-jilat. Cuman sekarang bawah itu pura-pura baik. Pura-pura baik. Padahal nggak suka. Iya, gitu. Mungkin kayak gitu sih ya. They think they are the main protagonist in company. Ini udah mulai ini ada dendam syndrome. Nggak ada dendam dia. Dendam ini. Nah, ini juga yang gue suka nih tapi. Ngeyel. Ini kan gue poin tadi. This is the worst thing about them. Ini yang paling jelek banget dari mereka gitu kan. Sok tahu. Egois. Terus mereka makin parah ketika mereka ngeyel nih. Dan ngeyel, jengkelin gitu kan. Makanya jarang ada Gen Z yang karirnya awet. Ya mungkin jadi ya korelasi juga ya. Terus dan dapat penilaian terkait teamwork dan komunikasi bagus gara-gara ngeyelnya mereka ini. Ya nilainya pasti jelek gitu ya, pasti. Oke. Cuman kalau menurut gua ya, jadi kita bahas lagi nih poin-poinnya nih. Yang pertama kan dibilang mereka itu ekspresif. Oke. Mereka itu ekspresif. Terus kedua itu mereka itu egois. Ya. Nah, cuman egois itu maksudnya egois gimana? Cuman mau kerja sesuai job desk. Iya, ini. Nah, sebenarnya sih kalau dibilang egois juga, ya gimana ya? Kan mereka kerja sesuai job desk, seperti itu, gitu. Kan kerja sesuai yang diberikan, ya itu kalau dibilang egois juga susah juga ya. Kayak misalnya kayak lu tukang sapu gitu loh. Terus lu bantu potong bunga gitu loh. Ya itu bagian ngeyel juga. Iya, maksudnya kayak gini loh bro. Jadi ngeyel. Iya, gue ngerti juga sih kalau misalnya gue jadi tukang sapunya, terus gue disuruh, bro, ini kita kurang orang nih, bantuin potong bunga, gitu loh. Ya gue bisa ngerti juga sih kenapa gak suka gitu loh. Kan wong kerjaannya sendiri belum tentu kelar juga. Mungkin kan dia ada yang kerjaan-kerjaan lain juga gitu loh. Nah jadi ya di sini kalau mereka nggak suka, ya bisa aja gitu loh, bisa aja. Tapi emang yang gue suka juga sih poinnya di sini dia bilang nih, padahal ini bagus banget nih, bisa jadi kesempatan buat mereka. Situnya mungkin ya. Gue juga mulai setuju nih. Gimana? Benar. Jadi yang kalau dibilang, nah ini poinnya bagus dan yang gue rasa coba kalau misalnya pas nyuruh, lu ngomongnya kayak gitu bro. Kan pas lu nyuruh, lu cuma nyuruh aja. Kalau disuruh, ya siapa yang suka gitu. Kayak misalnya, bantu gua ini dong, gitu loh. Nah, di situ mungkin mereka merasa, cuma nambah-nambah kerjaan. Coba kalau lu ngomongnya, bro, ini ada kesempatan bagus nih bro, gitu kan. Kalau, jadi di sini lu bisa gini, lu CS, terus gua suruh lu ngerjain laporan keuangan. Ya gua jelasin aja, bro, ini dengan ini lu bisa punya skill keuangan juga jadinya nih bro, gitu kan. Jadi ya kalau kayak gitu coba lu ngomongnya yang lebih bagus deh. Gua rasa Gen Z juga
ngerti gitu loh. Orang yang disuruh juga bakal merasa oh ya boleh juga. Betul. Gitu. Jadi tulus gitu ya buat kebaikannya mereka. Iya, jadi cara ngomongnya ini dia poinnya sudah benar. Cuman kalau untuk ngomongnya gue nggak tahu pas di lapangannya nih. Aktif. Aktif. Kok kita ya kelihatannya males. Iya. Aktifnya ini di mana ini? Iya nggak tahu ya. Ini makanya jadi mungkin suka bersosialisasi maksudnya. Jadi ini dia suka seneng diajak mobile. Tapi bagian enak-enaknya doang. Ya semua orang juga suka sih kalau enak-enak sih. ya kalau kerjain kotor-kotor ya itu mungkin juga terpaksa. Itu juga semua orang. Ya semua orang juga terpaksa. Cuman mungkin jadi gini loh. Mungkin kita janjinya ya. Tapi mungkin gue mulai melihat nih satu pola. Jadi satu polanya itu kembali lagi di sini Gen Z. Gue rasa gini loh. Bukan berarti Gen Z yang nggak suka kerjaannya. Generasi sebelumnya suka. Ya nggak juga gitu loh. Kalau kerjaan kotor-kotor, generasi sebelumnya juga nggak suka. Cuman mereka nggak ngomong. Nah, Gen Z ini memang kembali lagi. Mereka lebih ekspresif. Lebih berani ngomong. Kayak poin-poin sebelumnya tuh. Nah, jadi di sini memang ada satu kesamaan. Dan yang gua rasa ini ada hubungannya kembali lagi. Ada hubungannya sama internet dan sosial media. Gitu loh. Jadi zaman dulu ya kita kan nggak banyak platform-platform buat tempat kita mengekspresikan diri gitu loh. Betul. Ya zaman dulu paling apa nulis ke koran gitu ya. Nulis ke koran, nulis ke majalah kan. Zaman sekarang kalau ada apa aja pikiran yang kita mau langsung Twitter, langsung Instagram, bisa foto, langsung upload konten di TikTok atau di mana aja, di Facebook. Jadi banyak sekali platform-platform yang membuat Gen Z bisa lebih berekspresi, bisa lebih mengutarakan pikirannya. Jadi memang seiring perkembangan zaman, mereka memang lebih ekspresif, mereka lebih berani mengutarakan pikirannya seperti itu. Oke, fake persona sama ngeyel. Nah kalau itu fake personanya gue nggak tahu ya. Kita mungkin belum sama. Ya gue no comment. Ini orang udah 4 perusahaan gitu loh. Iya, tapi gue nggak tahu ya. Kalau dari teman-teman Gen Z sendiri, dari pengalaman pribadi gue rasa sih kalau nggak ada ya, belum ketemu. Ya mungkin kalaupun ada, gue rasa ya memang orangnya aja, bukan gara-gara Gen Z-nya sih. Gitu. Iya. Oke. Mungkin kita bisa ke komen berikutnya ya. Ini juga generational gap, tapi kita harus mulai aja. Semalam gue ngobrol sama teman-teman gue yang dari lembaga riset nih, swasta, BUMN, dan kementerian. Ya, berarti dia lebih ke riset ya. Kami semua adalah generasi millennials kelahiran 90-an. Saat ini kami sudah di posisi tingkat lebih tinggi daripada entry level positions dan sudah menghadapi Gen Z yang sekarang entry level. Jadi ceritanya gitu. Terus dia lihat bahwa setidaknya bagi gue dan teman-teman gue ini sama-sama punya keinginan untuk menghentikan rantai yang buruk di dunia kerja. Tidak menginginkan generasi yang mendatang ini untuk harus kerja keras sampai tengah malam dan penjompoan dini seperti generasi kami. Ada ngerasa kayak gitu? Enggak? Ya, enggak. Ya, gue belum setua dia ya. Gue sih belum ngerasa tapi gitu. Tapi milenial sekarang begitu? Enggak? Ya mungkin lah, kan dia sudah lebih dewasa, jadi dia mungkin insting parentingnya mungkin lebih kerasa. Nah, gue gak tahu apakah keinginan ini berlaku untuk seluruh milenial. Coba milenial selain ceritakan posisi kalian. Namun demikian ketika menghadapi Gen Z, kami menemukan bahwa Gen Z itu jauh lebih bervariasi daripada millennials yang cenderung cetakannya sama. Ya ini gue juga setuju sih bro. Benar sih. Kalau yang ini soalnya sistem pendidikan yang zaman dulu kan dia lebih orientasinya ya abis SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, nikah, punya anak, pensiun, meninggal ya sudah gitu aja gitu. Dan kerjaannya juga itu aja betul ya. Iya kan apalagi yang zaman dulu masih industri mungkin ya kan kerja di pabrik, kerja di mana. Iya, jadi petani lah. Ya, jadi petani atau jadi yang nangkap ikan lah gitu kan langsung aja gitu. Nah terus Gen Z ada yang rela terus belajar tapi juga ada yang menyerah karena nggak bisa. Gimana? Gen Z ada yang rela terus belajar. Tapi ada yang menyerah karena nggak bisa. Gitu. Ya maksudnya, gue agak bingung sama sentence sih. Ya sentence ini
sendiri ya sudah gitu Ya loh. sudah. Ya ada yang mau belajar, ada yang menyerah. Iya. Ya memang begitu bro. Apalagi nih? Iya. Apalagi gitu. Oke, lanjut. Ah, Gen Z ada yang bisa realistis, tapi juga ada yang terlalu banyak bermimpi tidak realistis gitu ya. ya ini juga terus poin lu apa bro? Ini orang nyebelin Oke. sih. Meskipun demikian, rasio Gen Z yang menurut kami benar jauh Oh. lebih sedikit daripada Gen Z yang ngaco. Oke. Jadi maksudnya dia gitu loh. Iya, kita harusnya lihat dan Iya, lihat akhirnya. Gue pas baca sepotong, gue mikir ada yang rela belajar, ada yang nggak mau semua belajar. orang juga ya. Itu gen milenial juga sama. Terus abis itu dia bilang Gen Z ada yang bisa realistis, tapi ada juga yang terlalu banyak bermimpi. Iya. Ya itu semua orang juga. Oh, cuman maksudnya dia, jadi Gen Z itu lebih banyak yang ngaco gitu loh. Oke. Menemukan Gen Z yang benar itu kayak menemukan berlian di antara pasir nih. Itu kata dia ya. Jadi kalau menurut gua sih itu karena dia juga nyari di tempat yang salah sih bro. Kayak memang lu nyari berlian di antara pasir, salah. Iya. Coba lu cari tambang berlian. Ya salah sih ya. Ya bener sih. Ya maksudnya itu dia. Jadi maksudnya gini loh. Dia berusaha mengukur Gen Z itu memang, makanya kita nggak bisa pakai standar milenial ke Gen Z. Karena kembali lagi, ini udah kayak beda banget bro. Jadi kamu nggak bisa ngukur kayak, wah ini kamu nggak bisa ngukur kayak standar ikan sama monyet gitu loh. Jadi kayak kamu lihat ikan jago manjat pohon nggak gitu loh. Ya nggak bisa gitu kan bro. Jadi kan karena itu memang beda gitu loh. Nah jadi untuk kekuatan Gen Z di sini itu mereka itu lebih, ya itu kembali lagi bisa jadi kelemahan bisa jadi kekuatan sih. Tapi mereka itu emang lebih ekspresif. Mereka lebih berani coba hal-hal baru seperti itu dibandingkan sama yang generasi lama. Mereka memang lebih bisa mendengarkan perintah, kerja sesuai SOP. Tapi kembali lagi kan ya gak ada perubahan jadinya. Seperti itu. Oke. Dan ini yang gue mau tanyakan, apakah generasi yang lebih tua daripada millennials merasakan hal yang sama ketika menghadapi millennials? Ya mungkin ini kayak generational gap tadi kan yang bilang. Jadi yang sebelum milenial Gen Baby Boomer ya, atau Gen X. Gen X. Jadi Gen X ini apakah mereka ngerasa gitu juga ke millennials? Ya mungkin bisa jadi. Tapi yang gua rasa sih ini juga bukan cuma masalah milenial ke Gen Z deh. Gua rasa ya, kayaknya setiap generasi itu merasa generasinya dia lebih bagus nih daripada generasinya yang di bawahnya. Sama lah kayak yang biasa kayak orang tua kita juga cerita kayak, wah kamu ini hidupnya sekarang enak banget. Dulu papa kalau ke sekolah harus jalan kaki sambil jualan kue apa buat bayar uang sekolah sendiri, ngambil ngurus anak, terus masak, cuci baju, ya pokoknya gitulah. Gitu. Ya mungkin dari milenial sendiri sekarang merasakan ya yang seperti itu gitu loh. Memang yang gua rasa sih emang kan standar hidup makin lama makin meningkat gitu loh. Dan ya memang kita nggak bisa pakai standar hidup yang dulu untuk mengukur standar hidup yang sekarang jadinya. Ya beda pastinya. Terus yang terakhir nih juga, apakah sesama Gen Z menyadari variasi dalam generasinya sendiri? Soalnya ada beberapa yang benar itu sadar bahwa banyak teman-temannya yang ngaco. Ya dari gua sendiri sih, ya gua juga Gen Z ya. Dan memang sih, ya kembali lagi yang tadi gue cerita itu loh, yang gue cerita di awal, gue shock kalau dikit-dikit baru aja ditanya ini, kayak dimintain tolong dikit, balasannya kalau saya lakukan ini naik gaji nggak, gitu loh. Dan gue rasa sih agak ngaco juga sih, ya itu benar. Jadi kayak ya kan lu kalau mau nolaknya yang lebih halus lah gitu loh, bilang lah masih ada kerjaan atau apa gitu. Itu memang menurut gue agak aneh sih. Ada aja lah cerita-cerita aneh-aneh gitu. Iya, tapi mungkin juga para yang nonton juga bisa taruh di komen ya pendapatnya mereka mengenai kedua pertanyaan ini. Terutama yang Gen Z, ya yang ngaco, yang mana yang benar yang mana. Cuman juga yang milenial sama Gen X berarti ya mereka ngerasain kayak gini nggak sih?
Nah gitu aja sih. Tapi boleh juga nih kalau misalnya dari viewer-viewer ada cerita mengenai pengalaman-pengalaman kalian sama Gen Z yang positif dan yang lain-lainnya, boleh dong cerita juga. Kita pengen tahu nih soalnya. Kayak gitu. Paling gitu aja untuk video kita kali ini. Say goodbye. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Terima kasih banyak.